Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi perilaku anak terhadap perawatan gigi. Faktor yang mempengaruhi perilaku anak ini ada 4. Yang pertama faktor anak, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor tim dokter, dan yang keempat yaitu faktor lingkungan klinik gigi. Yang pertama kita bahas dulu yaitu dari faktor anak. Pertama kita lihat umur. Di sini ada umur anak 2 tahun. Anak umur 2 tahun, pada periode ini anak takut pada gerakan mendadak yang tidak terduga. Pergerakan mendadak pada kursi gigi ataupun dental chair tanpa peringatan akan menimbulkan rasa takut. Kemudian cahaya yang terang juga terasa menakutkan bagi anak. Selanjutnya, memisahkan anak pada usia ini dari orang tuanya sangat sulit. Sebisa mungkin anak pada periode usia 2 tahun ini ditemani oleh orang tua atau pendamping selama berada di ruang perawatan. Kemudian umur anak yang 3 tahun. Anak yang 3 tahun memiliki keinginan untuk berbicara dan mendengarkan. Pada usia ini, sikap kooperatif muncul dan dokter gigi ataupun perawat gigi bisa mulai menggunakan pendekatan positif dengan anak tersebut. Kemudian anak yang umur 4 tahun. Seorang anak usia 4 tahun umumnya mendengarkan dan tertarik untuk menjelaskan. Jika tidak diatur dengan baik, pada beberapa situasi anak usia 4 tahun bisa menjadi tidak patuh dan suka menentang. Kemudian anak yang memiliki umur 5 tahun. Usia ini merupakan periode dari penggabungan, di mana pada anak usia 5 tahun senang melakukan aktivitas berkelompok dan siap berpartisipasi di dalamnya, dan mereka juga memiliki sedikit rasa khawatir bila terpisah dari orang tuanya saat melakukan perawatan gigi. Kemudian faktor anak umur 6-12 tahun. Umur anak 6-12 tahun ini biasanya anak bisa menangani ketakutan terhadap prosedur perawatan gigi, karena dokter gigi ataupun perawat gigi bisa menjelaskan apa yang akan dilakukan dan alasan kenapa perawatan tersebut dilakukan. B. Pengalaman perawatan gigi sebelumnya. Jadi anak-anak yang memiliki pengalaman medis yang positif cenderung bersifat kooperatif dengan dokter gigi. Berbeda dengan anak yang pernah mendapat pengalaman buruk pada perawatan gigi, dapat bersikap non-kooperatif pada perawatan selanjutnya, sehingga memerlukan waktu dan mengembalikan kepercayaannya. Jadi anak-anak semua harus bisa membedakan apa itu sifat kooperatif dan apa itu sikap non-kooperatif. Kalau sifat kooperatif itu yaitu anak-anak dapat diajak bekerja sama. Kemudian kalau sifat non-kooperatif yaitu anak-anak tidak bisa diajak bekerja sama, terutama dalam hal melakukan perawatan gigi dan mulut. Kemudian melihat lagi jenis perawatan yang diberikan pada anak. Anak dengan penyakit yang melemahkan, penyandang cacat, atau menderita gangguan perkembangan karena keparahan kondisinya, maka tidak dapat diperoleh kerjasama dari mereka dengan cara biasa. Kemudian, anak yang mempunyai toleransi rendah terhadap rasa sakit biasanya mudah berperilaku tidak kooperatif. Faktor yang kedua yaitu faktor keluarga. Di sini, perilaku anak tidak kooperatif dapat berasal dari orang tua atau lingkungan keluarganya. Faktor penyebabnya yang pertama, rasa takut dan cemas orang tua atau anggota keluarga yang ditularkan kepada anaknya.
Anak mudah sekali meniru orang-orang di sekitarnya, seperti orang tuanya, saudara kandung, sanak saudaranya, yang mana yang dianggapnya sebagai model. Yang kedua, tindakan orang tua yang mengancam anak dengan menggunakan kunjungan ke dokter gigi ataupun perawat gigi sebagai hukuman. Beberapa orang tua menggunakan dokter gigi ataupun perawat gigi atau perawatan gigi untuk menakut-nakuti anaknya. Kunjungan ke klinik gigi sering digunakan untuk mengancam anak agar berperilaku baik. Yang ketiga, membicarakan perawatan gigi di depan anak, di mana hal ini dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan akibatnya anak menjadi tidak kooperatif. 4. Sikap orang tua yang berpengaruh terhadap perawatan gigi dan mulut anaknya antara lain. Yang pertama ada orang tua yang otoriter. Di sini, sikap orang tua yang otoriter yang ditunjukkan orang tua biasanya membuat seorang anak patuh, bertingkah laku baik, ramah, dan sopan. Yang kedua, sikap anak yang seperti ini akan menerima perawatan dengan baik yang dilakukan oleh dokter gigi atau perawat gigi. Dokter gigi ataupun perawat gigi harus bersikap tidak menambah kecemasan yang mungkin akan dialami anak serta mengingatkan orang tua untuk bersikap netral. B. Orang tua yang terlalu sabar. Perhatian yang berlebihan kepada anak dan segala permintaan ataupun kebutuhan anak selalu dipenuhi sehingga membuat anak tidak mengalami perkembangan dalam reaksinya. Perilaku anak akan menjadi pemarah, tidak memiliki kontrol diri, mempunyai keinginan yang berlebihan, menjadi lengah, dan tidak penurut. Mengharuskan dokter gigi ataupun perawat gigi memberikan pengertian kepada orang tua terhadap tindakan yang mungkin akan dilakukan dalam perawatan. Karena anak dengan orang tua seperti ini biasanya memiliki sikap suka menentang. C. Orang tua yang lalai ataupun penolakan. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kesehatan gigi anaknya. Biasanya tipe orang tua seperti ini terlihat setelah kunjungan pertama dan saat perjanjian kunjungan berikutnya, anak tersebut tidak kembali. Penyuluhan dan motivasi yang diberikan oleh dokter gigi tidak dijalankan dengan baik. Penyebabnya mungkin diakibatkan oleh kesibukan orang tua sehingga menjadi kurang perhatian terhadap anaknya. Anak yang sedikit terabaikan oleh orang tuanya merasa rendah diri, dilupakan, pesimis, dan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Jadi, pada perawatan gigi anak yang seperti ini bisa menjadi tidak kooperatif, menyulitkan, dan anak tersebut susah diatur. Yang D, orang tua yang manipulatif. Orang tua yang suka bertanya secara berlebihan dalam hal perawatan gigi. Misalnya, lama perawatan, proses mendiagnosis penyakit, dan proses perawatan gigi. Keingintahuan orang tua ini biasanya justru menyebabkan anak semakin cemas. Dokter gigi ataupun perawat gigi harus mengatur situasi yang baik untuk berdiskusi dengan orang tua agar mereka dapat mengerti dan mengenali prosedur perawatan gigi dengan baik. Yang E, orang tua yang suka mencurigai. Di sini sikap orang tua ini merupakan orang tua yang mempertanyakan perlunya perawatan gigi. Pertanyaan ini biasanya bukan karena keingintahuan dari orang tua, tetapi karena rasa ketidakpercayaannya terhadap dokter gigi ataupun perawat gigi. Yang F, orang tua yang terlalu melindungi ataupun overprotective.
Sikap terlalu melindungi ditunjukkan oleh orang tua dengan terlalu mencampuri dan mendominasi anak. Sikap seperti ini membuat anak akan mengalami keterlambatan dalam pematangan sosial dan aturan-aturan sosial. Anak akan memiliki perasaan selalu di bawah, merasa tidak berdaya, malu, dan sering merasa cemas. Biasanya orang tua yang terlalu melindungi memiliki perasaan cemas yang berlebihan. Dokter gigi ataupun perawat gigi di sini harus memberi lebih banyak waktu untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perawatan gigi. Sebab jika rasa cemas pada orang tua berkurang, akan mengurangi kecemasan juga pada anaknya. G. Orang tua yang terlalu cemas atau over anxiety. Di sini sikap dari orang tua dengan perhatian yang berlebihan dan tidak semestinya pada anak. Hal ini selalu diiringi dengan sikap terlalu memanjakan anak, terlalu melindungi, atau terlalu ikut campur. H. Orang tua yang terlalu mengidentifikasi atau over identification. Di sini jika anak tidak mau mengikuti keinginannya orang tua, anak tersebut merasa dikecewakan. Umumnya tingkah laku anak tercermin dalam perasaan malu-malu, mengucilkan diri sendiri, pesimis, dan anak tersebut tidak percaya diri. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi perilaku anak yaitu faktor tim dokter gigi ataupun perawat gigi. Di sini perilaku tidak kooperatif pasien anak disebabkan oleh pengelolaan yang kurang tepat oleh tim dokter gigi ataupun perawat gigi. Sikap tim dokter gigi ataupun perawat gigi yang kaku atau keras, kurang sabar, kurang menunjukkan kehangatan dan perhatian dapat menyebabkan anak bersikap negatif. Ketidaktepatan penanganan oleh dokter gigi ataupun perawat gigi jika dapat disebabkan karena ketidakpahaman dokter gigi ataupun perawat gigi terhadap perilaku anak sehingga dia tidak menangani pasien anak itu secara tepat. Di sini saya akan menjelaskan syarat terciptanya komunikasi antar personel oleh dokter gigi ataupun perawat gigi dengan pasien anak dan orang tuanya. Yang pertama, kita harus memiliki sikap positif. Di sini meliputi yaitu usulan, pertanyaan, dan keluhan. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang mendukung. Di sini pasien ragu dalam membuat keputusan, maka kita harus mendukung suatu keputusan yang positif. Yang ketiga yaitu sikap equality, yaitu keseimbangan antara pelaku komunikasi. Itu misalnya dokter gigi ataupun perawat gigi lebih menguasai keadaannya. Yang keempat yaitu sikap yang openness, yaitu sikap dan keinginan untuk terbuka. Faktor yang keempat yang mempengaruhi perilaku anak itu faktor lingkungan klinik gigi. Kecemasan pasien anak terhadap perawatan gigi seringkali timbul karena anak merasa takut berada di ruang praktik dokter gigi. Jadi, dekorasi ruangan sangat memegang peranan penting dan erat kaitannya dengan kondisi psikologis mereka. Keadaan lingkungan kamar praktik seperti bau obat-obatan, peralatan, bunyi bor, bunyi mesin, dan sebagainya itu juga dapat mempengaruhi perilaku anak dalam perawatan gigi dan mulut. Untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini dulu materinya. Sebelum saya menutup, mungkin saya akan menyebutkan kembali ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku anak dalam perawatan gigi. Yang pertama itu faktor anak, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor tim dokter, dan yang keempat yaitu faktor lingkungan klinik gigi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.